Kali ini kita akan belajar bareng tentang basic query di MongoDB ya. Oke, ini juga pertama kali saya coba-coba MongoDB. Teman-teman mungkin bisa cari-cari di internet ya, MongoDB itu apa ya. MongoDB itu database non-relational database. Jadi dia bukan disimpan dalam bentuk table, tapi dalam bentuk dokumen. Nah, jadi nanti di dalam MongoDB ini fleksibilitas field atau kolomnya itu tergantung teman-teman ya, bikinnya seperti apa. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini saya menggunakan MongoDB yang saya install di Docker ya. Teman-teman bisa install langsung di Windows ataupun di macOS teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka yang terinstall di Docker gitu ya, karena Docker ini bisa kita jalankan di semua OS gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau konsisten ketika membangun sebuah sistem, nah better sih teman-teman menggunakan Docker. Nah, teman-teman bisa cari di internet cara install Docker itu seperti apa ya. Tapi di sini saya sudah install, dan untuk menginstall MongoDB di Docker itu teman-teman cukup menggunakan cara-cara seperti ini ya. Pertama, teman-teman jalankan. Ini kebetulan saya menggunakan macOS ya, jadi saya jalankan pulling dulu ya, pulling from MongoDB Community Server ya, step yang ini. Kemudian nanti setelah selesai, kemudian teman-teman run kode ini ya. Jadi di sini docker run name mongo. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa ganti-ganti ya sesuai environment MongoDB yang teman-teman mau namain environmentnya apa. Nah, kebetulan ini Mongo ya, jadi di sini saya Mongo ya. Nanti kalau di Docker akan kelihatan ya nama containersnya. Ya, jadi ini teman-teman bisa ganti-ganti nama containers di Dockernya mau apa. Oke, setelah nanti selesai, maka teman-teman bisa cek ya bahwa kontainer Mongo teman-teman sudah jalan. Nah, teman-teman bisa jalankan code yang ini. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen connect ya dengan MongoDB, kemudian melakukan query, nah teman-teman bisa menggunakan Mongos ya. Teman-teman cukup execute kode ini, docker exec -it mongos. Nah, nanti teman-teman bisa tes ya, kalau sudah selesai menjalankan kode ini, teman-teman bisa ngecek gitu ya, validate your deployment menggunakan ini, hello command. Nah, nanti resultnya seperti ini. Jadi kalau di saya ini kita copy aja ya teman-teman. Nah, coba. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa juga kalau mau melihat ada database apa aja di dalam environment MongoDB teman-teman bisa show DBS. Nah, di sini ada database admin, config, lokal gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja untuk coba-coba query basic dari MongoDB itu seperti apa ya. Kita di sini belajar bareng aja. Oke, kita bisa coba mulai dengan create database dulu. Jadi kata kuncinya tadi saya mencari di internetnya ini ya teman-teman.
bisa create database in MongoDB gitu ya. Nah, nanti teman-teman buka nih yang create MongoDB database. Kebetulan saya sudah buka. Oke, jadi kita coba langsung aja ya. Kita coba create database, ketik use my first database. Oke, kita enter. Nah, jadi di sini kita udah langsung masuk ke my first database ya, teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman menjalankan show DBS, tetap ya teman-teman, database yang terlihat di sini hanya 3 ya, belum nambah. Padahal kita sudah membuat satu database baru di MongoDB, my first database. Nah, tapi di sini dijelaskan ya teman-teman, bahwa ketika kita membuat sebuah database, kalau kita belum nyimpan apa-apa, kita belum insert satu dokumen ataupun data gitu ya, maka database tersebut belum ada sebenarnya gitu loh. Jadi ketika teman-teman show database ya hanya mendapatkan database yang sudah terisi sebelumnya gitu ya. Jadi belum menampilkan list database yang baru teman-teman buat gitu ya. Nah, kita akan buat satu collection namanya user gitu ya. Jadi teman-teman cukup gini, lalu user, kemudian insert. Nah, kita ini ya. Nah, jadi karena MongoDB ini kan disimpan bukan dalam bentuk table ya teman-teman, jadi dalam bentuk dokumen. Nah, formatnya itu dia menggunakan JSON gitu ya. Jadi kalau kita cari di sini webnya Nguli ya, di sini saya ada menulis artikel terkait itu ya teman-teman. Nah, jadi dia itu disimpan dalam bentuk dokumen di dalam sebuah collection gitu ya. Nah, ini MongoDB itu seperti itu ya teman-teman. Ini bukan dalam bentuk table, dan bentuk datanya itu dia JSON ya. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah, tapi dia sebenarnya JSON yang binary encoded ya disimpannya. Maka sering disimpan dalam bentuk BSON. Sering disebutnya BSON gitu ya. Binary encoded JSON. Gitu format dokumen yang disimpan di dalam MongoDB collection. Gitu ya. Jadi mungkin saya tunjukkan dulu nih buat teman-teman yang belum pernah mengenal MongoDB. Nah, jadi bentuk MongoDB itu database-nya nanti di dalamnya ada beberapa collection gitu ya. Collection tuh mungkin kalau SQL gitu ya teman-teman, itu sama kayak table sih sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara SQL table, tapi kalau kita berbicara MongoDB itu collection gitu ya. Nah, satu dokumen ini sebenarnya satu raw data ya kalau di dalam SQL gitu ya. Nah, akan tapi kalau di dalam MongoDB, nah satu collection itu sebenarnya bisa bermacam-macam data, karena seperti teman-teman tahu ya, kalau kita
dokumen dalam bentuk JSON, ya di dalamnya teman-teman bisa menyimpan informasi. Pada dasarnya tidak hanya satu row gitu ya kalau dijadikan data table gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba untuk insert tadi ya. Kita balik lagi ke sini. Kita insert, kita akan buat satu collection namanya user. Nah, kita insert data misalnya name itu John Doe. Kemudian age misalnya 30 tahun, kemudian born gitu ya. Misalnya lahir tahun 1191 bulan 2 tanggal 2 misalnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita coba di my first database kita buat satu collection ya. Namanya user, kemudian kita langsung insert datanya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. User, insert. Oke. Tapi kita cek dulu ya, apakah berhasil atau enggak. Atau kita cek dulu apakah ketika kita udah show DBS, nah sudah ada datanya ya teman-teman. Jadi karena kita sudah buat satu collection, udah insert satu dokumen data, nah sehingga di sini ketika kita show database, my first database sudah muncul di dalam list ya. Sebelumnya belum ya teman-teman, meskipun kita sudah membuat satu database baru. Oke. Lalu kita coba ya teman-teman untuk apa namanya show data. Nah, untuk show data kita sebenarnya kalau teman-teman udah buka di sini, ini kan ada ini ya teman-teman, ini kan how to create database tadi ya. Nah, kita coba search ya di Google how to show data collection MongoDB. Tadi saya pilih yang dari Stack Overflow. Kemudian kita bisa pakai fungsi ini teman-teman. Kita sudah punya collection apa aja tuh bisa pakai show collections ya. Show collections. Nah, ternyata kita di my first database kita baru punya satu collection ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen bikin satu lagi, misalkan DB master bank gitu ya, master bank gitu ya teman-teman. Kemudian kita coba insert gitu, misalnya code, misalnya BCA, kemudian BCA, kemudian misalnya bank name, kita buat Bank Sentral Asia. Oke.
Nah, sehingga kalau kita show collection yang ada di database kita, sekarang ada 2 ya teman-teman. Jadi show collections itu seperti kita ingin melihat kita punya table apa aja gitu ya kalau di SQL. Oke, jadi kita punya collection ini. Nah, kalau kita pengen menampilkan di dalam satu collection itu ada apa aja, kita bisa coba menggunakan ini ya teman-teman. Nah, ini kita user.find. Nah, kita punya dokumen ini di dalam user. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ya, bagusnya MongoDB itu bebas ya teman-teman. Kita tuh nggak terikat oleh kolom-kolom. Jadi kalau misalkan teman-teman di data kedua, teman-teman punya name, mungkin Ashley gitu ya. Ashley, kemudian age 25, and then born let's say 1998 0817. Kemudian teman-teman nambahkan satu data lagi gitu ya, misalnya hobi, let's say cooking. Nah, ini bebas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa insert meskipun sebelumnya tidak ada field hobi. Begitu ya teman. Nah, ini kelebihan dari MongoDB, dia fleksibilitas dalam satu dokumen itu sangat-sangat mudah gitu ya. Nah, ini kita selesai. Nah, kita coba tampilkan ya apa yang ada di user. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama tadi John Doe ya, H30 born ini. Nah, tapi yang data yang kedua Ashley, dia punya field hobi. Meskipun di sebelumnya dia tidak ada hobi ya teman-teman. Hanya 3 field aja. Nah, tapi kalau ini ada 4 field. Nah, dan seperti itu seterusnya. Jadi teman-teman sangat fleksibel untuk mengcustom gitu ya field yang ada di dalam satu dokumen di dalam MongoDB database. Oke, kira-kira untuk basic pengenalan ya, basic query di dalam database MongoDB itu dulu ya teman-teman. Jadi pertama tadi create database ya, kita ulang lagi dari create database itu kita menggunakan fungsi ini ya, use my first database. Lalu kita coba cek show database, dia belum muncul ya teman-teman sebelum ada data yang kita masukkan atau kita insert ke dalam database tersebut. Kemudian untuk membuat satu collection teman-teman cukup seperti ini gitu ya. Nah, ini nama collectionnya ya teman-teman, yang di tengah ini db user ini adalah nama collection. Kemudian langsung insert datanya apa teman-teman. Nah, setelah teman-teman insert, kalau teman-teman show database, show DBS, maka my first database sudah muncul ya. Jadi dari awalnya 3 database yang kita punya, ya ini defaultnya dari MongoDB, kemudian sudah ada my first database. Gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau pengen ngelihat di dalam database MongoDB kita itu ada apa aja, ada collection apa aja, gitu ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, collection sama dengan table ya kalau di SQL. Nah, kita coba show collections, maka kita baru punya user which is yang kita baru buat di sini tadi. Oke, kemudian teman-teman misalkan mau buat collection yang lain, misalnya collection master bank, teman-teman sama seperti di atas ya, tinggal menggunakan fungsi db.masterbank.insert, kemudian masukkan nama masukkan datanya ya. Nah, data di dalam MongoDB berbentuk
JSON gitu ya, disimpan dalam bentuk BSON, binary encode JSON, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman setelah insert, create satu collection baru dan insert, kemudian kalau teman-teman jalankan fungsi atau kode show collections, maka kita sudah punya 2 collections ya teman-teman. Nah, kemudian untuk menampilkan data yang ada di collection kita itu ada apa aja, teman-teman cukup db nama collection, kemudian .find, kurung buka kurung tutup seperti ini, enter, maka akan memunculkan collection yang ada. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau insert data baru lagi, silahkan gitu ya. Nah, seperti itu dulu. Nah, nanti nextnya kita akan coba basic query selanjutnya, yaitu CRUD ya, create, read, update, delete gitu ya teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.